salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi Salpe. Mari kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, berkati, bimbing, lindungilah kami agar kami dapat menguasai mata kuliah ilmu sosial dasar ini sebagai bentuk cinta kami kepada Dikau. Dengan akal budi kami menjadi saksi dan pewarta iman yang nyata di tengah-tengah hidup kami, di tengah keluarga kami, di tengah kampus kami, di tengah masyarakat, di tengah negara ini. Semoga kami selalu menjadi pribadi yang selalu bertekun, belajar demi kemuliaan nama-Mu, dan melakukan sebuah tugas dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu, dengan cara-cara yang baik dan benar, karena kami adalah putra-putri-Mu. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah sosial. Ya. Apa itu masalah sosial? Adalah keadaan yang dianggap mempengaruhi banyak orang dalam suatu masyarakat dan dipandang sebagai situasi yang tidak ideal atau memerlukan penanganan. Jadi saya ulangi, masalah sosial adalah keadaan yang dianggap mempengaruhi banyak orang dalam suatu masyarakat dan dipandang sebagai situasi yang tidak ideal atau memerlukan penanganan. Nah, silakan dicatat ya dengan baik. Beberapa contoh masalah sosial yang sering dihadapi di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia, antara lain yang pertama, kemiskinan. Nah, apa itu kemiskinan? Kemiskinan itu ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan berkaitan erat dengan pengangguran, pendidikan rendah, dan akses terbatas pada layanan kesehatan. Jadi saya ulangi, kemiskinan itu ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan berkaitan erat dengan pengangguran, pendidikan rendah, dan akses terbatas pada layanan kesehatan. Itu ada dampaknya ya. Yang kedua tadi, pengangguran. Apa itu pengangguran? Ya, pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Jadi antara kemiskinan dan pengangguran itu, dia itu memiliki hubungan yang erat. Ya. Kalau orang pengangguran, pasti dia akan berdampak pada kemiskinan. Ya. Serta mengakibatkan stres dan ketidakstabilan sosial. Nah, ini hati-hati. Masalah ini sering terjadi akibat kurangnya lapangan kerja dan tidak seimbangnya keterampilan dengan kebutuhan pasar. Jadi, ini menjadi masalah sosial. Berikutnya yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Yang nanti akan kita bahas lebih komprehensif ya. Perbedaan yang besar antara kelompok ekonomi atas dan bawah dapat menciptakan ketimpangan yang berujung pada ketidakadilan dan diskriminasi. Kondisi ini sering memunculkan konflik sosial dan dapat menghambat stabilitas sosial. Ya. Kemudian yang keempat, keterbatasan akses pendidikan. Ini juga adalah masalah sosial. Jadi masalah sosial yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah pengangguran, yang ketiga kesenjangan ekonomi, yang keempat keterbatasan akses pendidikan. Pendidikan yang rendah mengakibatkan terbatasnya keterampilan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya daya saing dalam dunia kerja. Masalah ini sering terjadi di daerah pedesaan atau terpencil di mana fasilitas pendidikan tidak memadai. Makanya kalian harus meninggalkan kampung, desa, atau kecamatan kalian, atau kota kalian, kabupaten kalian, provinsi kalian untuk mencari fasilitas pendidikan yang memadai. Nah, yang kelima adalah diskriminasi dan intoleransi. Nah, ini ya, jadi masalah sosial yang pertama tadi adalah kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kesenjangan ekonomi, keempat keterbatasan akses pendidikan, kelima diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi rasial, etnis, agama, atau gender masih menjadi masalah besar di berbagai negara. Nah, ini masalah besar di berbagai negara, termasuk negara kita ya. Tetapi ya,
Pemerintah itu menekan diskriminasi dan intoleransi itu supaya, ya, makanya ada program moderasi beragama, ya. Nah, jadi tindakan intoleransi dapat memicu konflik sosial yang serius dan mengancam kerukunan dalam masyarakat. Jadi kalau ada diskriminasi dan intoleransi itu bisa mengancam kerukunan. Kemudian keenam, kerusakan lingkungan. Nah, itu, ya. Di masalah sosial yang pertama tadi adalah kemiskinan, yang kedua adalah pengangguran, yang ketiga kesenjangan ekonomi, keempat keterbatasan akses pendidikan, kelima diskriminasi dan intoleransi, keenam kerusakan lingkungan. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti penebangan hutan liar, ya, polusi dan penangkapan ikan yang merusak. Ini penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan jala troll. Jadi semuanya diangkut. Itu adalah keserakahan manusia, ya. Atau dengan dituba sehingga ikan di sungai mati semua, dari yang besar sampai yang kecil. Atau dengan distrum. Ya, ikan di strom itu kan dia mabuk. Yang dekat mati, tetapi yang sisa-sisanya, benih-benihnya bisa rusak. Ya. Dengan menggunakan bom, nah itu, ya. Jadi kerusakan lingkungan, bom ikan dan sebagainya bisa berdampak pada lingkungan dan merugikan kehidupan masyarakat, terutama yang bergantung pada sumber daya alam. Nelayan tangkap, nelayan sungai, nelayan laut itu akan, ya, di kita ini nelayan sungai itu semakin jarang. Padahal dulu itu kulkas alam kita tuh begitu luar biasa. Kalau mau makan ikan tinggal pancing, tinggal tombak, ya, tinggal, ya, itu kan cara-cara menangkap ikan yang ini, ya. Bahkan kalau memancing itu kalau tidak sesuai ukurannya itu harus dikembalikan lagi ke alam supaya dia yang boleh dipanen itu adalah yang, ya, sesuai dengan aturan. Kemudian masalah kesehatan yang ketujuh, penyebaran penyakit menular, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan gaya hidup tidak sehat adalah beberapa masalah kesehatan yang sering dihadapi. Nah, jadi kita pernah menghadapi yang namanya masalah kesehatan itu adalah pandemi, ya, COVID-19. Tetapi masalah yang juga menjadi masalah adalah penyakit malaria, demam berdarah, dan yang sering menghinggapi anak-anak asrama dan anak kos karena dia tidak mau menggunakan kelambu, penyakit-penyakit seperti, ya, demam, ya, ini menjadi masalah, ya. Jadi yang tidak mau pakai kelambu digigit nyamuk dan sebagainya karena masih ada yang namanya, ya, tempat wabah. Lagi di daerah Kuburaya itu seharusnya kalian menggunakan kelambu, ya. Tidak mahal kelambu itu, ya. Daripada kalian menggunakan misalnya, ya, anti nyamuk bakar atau autan misalnya, itu salah satu merek anti nyamuk, atau menggunakan, ya, semprot itu mengandung kimia, lebih baik kalian menggunakan cara alamiah, yaitu menggunakan kelambu. Ya, nyamuk yang menggigit kalian itu paling hanya 1-2 saja. Tapi kalau tidak menggunakan kelambu itu bisa seluruh nyamuk yang dari mulai beroperasi dari malam, siang, sore itu akan menggigit kalian dan mengakibatkan masalah kesehatan, ya. Kemudian yang kedelapan, kriminalitas. Ini adalah masalah sosial. Tingkat kriminalitas yang tinggi seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan dapat menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sering menjadi pemicu utama kriminalitas. Jadi pemicu utamanya, ya, yang tadi. Yang pertama adalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, lalu ada diskriminasi dan intoleransi, kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, kriminalitas. Kerusakan lingkungan ini bisa berdampak orang melakukan peti atau menggunakan pertambangan ilegal. Jadi membuang raksa itu di sungai. Jadi ada beberapa sungai, bahkan cukup banyak sungai itu terkontaminasi oleh logam berat seperti raksa. Di daerah misalnya Nangapino, daerah pembalakan liar, ya, airnya tidak jernih tetapi lumpur yang keluar. Dan juga misalnya, ya, ini udah kalian hadapi kan, di beberapa tempat yang dulu sungainya bisa diambil airnya untuk, ya, kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan pokok misalnya minum, masak, ya. Kalau untuk mencuci, ya, masih bisa lah. Tetapi kalau untuk 2 kebutuhan itu, nah, airnya kalau kita di kota Pontianak dan sekitarnya atau Kuburaya dan sekitarnya menggunakan air hujan yang paling bersih.
Air Sungai Kapuas tidak bisa untuk dikonsumsi langsung, hanya bisa dipakai untuk mandi, mencuci baju dan sebagainya ya. Nah, ini masalah. Jadi ini masalah sosial yang akan dihadapi oleh para guru agama atau para katekis. Maka sampai Paus Fransiskus ya membuat yang namanya ensiklik Laudato Si ya tentang lingkungan. Ya, ada 8 masalah sosial ya. Yang pertama tadi adalah kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kesenjangan ekonomi, keempat keterbatasan akses pendidikan, kelima diskriminasi dan intoleransi, keenam kerusakan lingkungan, ketujuh masalah kesehatan, 8 kriminalitas. Jadi ini berkait nih ya. Jadi 8 masalah sosial yang besar yang dihadapi oleh masyarakat sosial ya ini. Nah, jadi menangani masalah sosial memerlukan kerjasama lintas sektor, baik dari pemerintah, masyarakat maupun organisasi non-pemerintah, ORNOP ya. Jadi organisasi non-pemerintah itu dulu biasa kita kenal dengan LSM ya. Program edukasi, pembukaan lapangan kerja, reformasi hukum, dan pelestarian lingkungan adalah beberapa pendekatan yang bisa membantu mengurangi masalah-masalah ini. Sekarang kita akan bahas tentang kemiskinan. Nah ya, jadi masalah sosial yang pertama adalah kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya, seperti pendapatan atau akses terhadap kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Jadi saya ulangi, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya, seperti pendapatan atau akses terhadap kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Jadi kebutuhan sandang papan ya, atau kebutuhan ya pangan sandang papannya itu ya, pangan makanan, sandang pakaiannya, papan tempat tinggal itu begitu jauh api dari panggang, artinya tidak layak ya. Dan ini terjadi di beberapa daerah di perkampungan ya. Harusnya ada sirkulasi udara, tanah besar, tetapi kok dempet-dempet rumahnya ya. Seperti di perkotaan atau di tempat kos kalian itu, coba kalian lihat perumahan itu kan masalah tuh. Dempet, nanti akhirnya kopel, akhirnya jadi rumah bersambung. Itu kan harusnya sirkulasi udara itu 1 meter dari batas tanah, begitu juga jadi 1 meter dari batas tanah, jadi ada 2 meter. Kemudian ada tempat sanitasinya ya, pembuangan airnya, ya minimal 30 cm, idealnya setengah meter ya, parit ya, untuk membuang yang namanya kotoran-kotoran itu biar tersirkulasi. Tapi kalau dia numpuk di satu tempat ya akan menghasilkan kerusakan tanah. Makanya kalau tempat mencuci baju kalian itu menghitam ya. Kalau menghitam itu terjadi adanya penumpukan yang namanya senyawa kimia yang bisa mengakibatkan kematian makhluk hidup seperti ikan dan berbagai macam jenis hewan dan tanaman bisa mati. Nah, tadi sudah kita bahas kemiskinan tadi ya. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses pendidikan. Jadi kalau kalian di kampung itu hanya tamat SD, itu dianggap miskin juga. Karena program pemerintah adalah 12 tahun wajib belajar, dulu 9 tahun, sebelumnya 6 tahun wajib belajar. Artinya kalau 6 tahun wajib belajar itu seluruh masyarakat Indonesia tuh wajib belajar tuh di SD. Kalau 9 tahun seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali itu harus tamat SMP. Nah, atau kalau sekarang program wajib 12 tahun ya, makanya kelasnya dari 1 sampai kelas 12. Kalau dulu kami hanya sampai kelas 6 SD-nya. Itu karena program wajib belajarnya sampai kelas 6. Sedangkan SMP disebut sekolah menengah pertama. Nah, setelah itu dirubah lagi sampai kelas SD itu, SD dan SMP sampai kelas 9 ya. Nah, kemudian berubah lagi sesuai tantangan zaman, 12 tahun. Itu wajib ditamatkan oleh seluruh orang Indonesia. Tetapi masih ada terjadi. Dia tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA.
Nah, ini masalah ya. Jadi kalau orang yang tidak tamat SD itu berarti dia miskin dalam pendidikannya. Dan ini harus dicegah, makanya intervensi pemerintah dengan ada program paket A, paket B, paket C. Saya tidak tahu, mungkin di sini ada yang paket C lalu kuliah, ya bagus tuh. Artinya untuk memberantas kemiskinan. Begitu juga kemiskinan ya dalam akses pendidikan, dalam akses kesehatan juga. Jadi IPM itu diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks pertumbuhan manusia ya. Makanya program ya stunting untuk pencegahan ya kan pemerintah ya program stunting itu pencegahan orang untuk bertubuh pendek ya harusnya pertumbuhannya tuh di atas rata-rata ya, misalnya idealnya perempuan itu 155, laki-laki 165 ya. Nah, mungkin diintervensi lagi setiap tahunnya naik. Idealnya makin lama-lama perempuan itu 160, laki-laki ya 170 gitu ya. Jadi seperti itulah. Idealnya 155, 165 lah untuk Indonesia ya. Dianggap tidak stunting ya. Kalau di bawah itu ya mungkin harus disadari bahwa ada hal yang harus dilihat ya. Kemudian miskin terhadap akses pekerjaan ya. Tidak mendapat pekerjaan yang layak ya, pekerjaannya tidak UMR, tidak UMP. Ini masalah. Ya. Pendidikan itu sebenarnya harus menjadi titik awal penggajian. Misalnya yang sarjana, kemudian yang D3, yang SMA itu ya memang berbeda seharusnya gajinya. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan swasta ya tidak memandang itu. Dihantam saja mau SD, SMP, SMA, kuliah ya tetap sama ya, karena mereka ya belum menyadari bahwa pentingnya pendidikan itu. Kalau orang terdidik menjadi staf atau karyawan, kita akan mudah memberikan yang namanya trainer of trainernya atau mengcoaching mereka. Tetapi kalau dia itu pendidikannya cukup jauh, misalnya hanya tamat SD suruh jadi manajer, bisa sih kalau dia memang mau belajar dengan kursus-kursus. Tetapi ya agak cukup jomblang gitu, minimal manajer ya. Kalau untuk zaman sekarang ya S1 ya kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ya kan. Makanya kalian harus menyelesaikan pendidikan strata 1 kalian supaya kalian bisa bekerja untuk memberantasan kemiskinan ya. Kemudian lingkungan yang layak. Nah, layakkah kita tinggal misalnya di tempat-tempat. Kalau kita di Kalimantan Barat, misalnya di Kota Pontianak atau Kuburaya, kita masih bisa melihat tanah kosong ya. Kalau kalian bisa punya akses pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, atau misalnya ke Kota Malang, ya, kalian akan melihat bahwa sangat jarang tanah kosong. Semuanya sudah di tepi jalan itu sudah dipergunakan untuk ya berbisnis misalnya. Nah, ini persoalan yang akan kalian hadapi ya. Nah, masalah ini kompleks dan dapat memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan bahkan stabilitas politik suatu masyarakat. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang, makanya pemerintah pergantian rejim itu kan kita 5 tahun sekali itu. Maka yang selalu dijual dalam pilpres, pileg ya dipromosikan yaitu peningkatan yang namanya kesejahteraan. Dalam bahasa gerejanya itu bonum communis, kesejahteraan umum. Ya. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana stabilitas politik suatu masyarakat. Nah, itu menjadi suatu kunci keberhasilan untuk membangun negara yang tetap sustainable. Artinya konsisten ya. Makanya diperlukan namanya good governance ya, pemerintahan yang dikelola secara akuntabel. Ya, secara ya tertib undang-undang. Dibagilah sistem
ya, kekuasaan itu menjadi trias politika. Ada eksekutif, ya, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, ketiga trias politika ini ya saling bahu-membahu, bukan saling bersaing. Karena dalam sistem demokrasi ini menjadi sesuatu, ya, pada era kontemporer sekarang atau era modern, kita jangan terjebak modern ya. Kata modern ini kan mungkin ya sesuai pada zamannya ya. Pada zaman Yesus sudah modern. 2000 tahun di Kalimantan mungkin orang masih menjadi peramu, hidup dari hutan ke hutan. Sedangkan di zaman Yesus sudah, ya, sistem perdagangan, ekonomi, politik itu sudah terjadi. Nah, tetapi di era kontemporer sekarang hampir di seluruh belahan bumi itu sudah, ya, sudah mencapai yang namanya era kontemporer. Makanya disebut era globalisasi sekarang. Ya. Nah, ini jelas dari situ. Mari kita dalami apa faktor penyebab kemiskinan itu. Yang pertama adalah pengangguran. Nah, jadi masalah sosial. Kalau kita lihat tuh kan, tadi itu yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua pengangguran. Tetapi faktor penyebab kemiskinannya adalah pengangguran. Kurangnya lapangan kerja yang memadai menyebabkan banyak orang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Saya ulangi lagi, bagi kalian yang memiliki tanah ya di kampung atau di kecamatan atau di desa atau di kota, di kabupaten, jangan dijual karena itu adalah investasi seumur hidup, lifetime. Karena investasi tanah itu tidak bisa didapatkan lagi kalau sudah orang cukup banyak berada di situ. Maka sekarang kalian misalnya punya akses untuk membeli, ya, misalnya orang tuanya mampu lalu membeli rumah, ya, di perumahan nih yang di dekat misalnya tempat kalian kuliah, ya tidak apa-apa. Karena itu adalah sarana kalian untuk bisa, ya, memiliki tempat tinggal. Nanti kalau kalian nunggu 10 tahun, 20 tahun ya kalian tidak akan memiliki akses lagi, ya udah pasti jauh. Tidak lagi di tempat di daerah Stakan itu ya. Kalau yang memiliki kemampuan, ya, kalau yang tidak memiliki kemampuan ya merubah dirilah setelah tamat kuliah, bekerja dan mau untuk berusaha dengan keras. Kedua, pendidikan yang rendah. Nah, ya, jadi ada korelasinya. Jadi faktor penyebab kemiskinan itu yang pertama pengangguran, yang kedua pendidikan yang rendah. Mengapa pendidikan yang rendah ini menjadi faktor kemiskinan? Karena dia tidak akan bisa menjadi kompetitor, pesaing. Yang dicari SMA, sedangkan di situ hanya SD semua, bahkan tidak tamat SD. Untuk menjadi kepala desa itu serendah-rendahnya tamat SMA sekarang ya. Kecuali di daerah itu memang tidak ada ya serendah-rendahnya SMP, tapi ya sudah tidak laku lagi. Ya rata-rata ya sekarang minimal SMA, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan ya harus S1 atau diploma lah paling ya. Nah, ketika kalian tidak memiliki akses pendidikan yang tinggi, jadi peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang baik atau meningkatkan keterampilan yang berdampak langsung pada kemampuannya untuk keluar dari kemiskinan. Jadi kemiskinan itu karena keterbatasan akses juga kemiskinan ya. Mungkin banyak orang-orang tinggal di pedalaman, ya kan, yang harus menempuh jarak menggunakan perahu atau bahkan berjalan kaki dan sebagainya. Mengapa itu menjadi salah satu bentuk kemiskinan? Ya, karena akses yang terbatas itu. Harusnya ketika misalnya ya daerah itu terisolir, harusnya bisa terbuka untuk melawan yang namanya kemiskinan. Kemudian kesehatan yang buruk itu juga adalah faktor kemiskinan. Jadi tidak ada BPJS, maka saya ingatkan kalian, coba kalian ikut BPJS supaya tidak membuat susah. Berkali-kali saya sudah sampaikan kepada kalian. Kita belajar ilmu sosial dasar ini bukan tujuannya hanya untuk mendapat nilai A ya, atau mendapat nilai apalah. Tetapi justru kita belajar ilmu sosial dasar ini untuk memahami bahwa pentingnya ilmu sosial dasar itu untuk membentuk karakter kita. Maka ikutlah BPJS ya. Jadi jangan menyulitkan orang tua. Kalau kalian ikut BPJS berarti kalian membantu orang tua. Karena memang program
ya, BPJS itu merupakan program asuransi dari pemerintah yang diwajibkan untuk kita untuk membantu kita dalam ya misalnya kita mendapat gangguan kesehatan harus dirawat ya dan sebagainya. Jadi akses terbatas ke layanan kesehatan menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyakit. Iya jelas. Jadi kalau misalnya kesehatan yang buruk, ya itu kan diakibatkan tadi. Misalnya makanannya tidak sehat, ya. Kemudian pakaiannya juga ya tidak bersih, lalu tinggal juga di daerah yang berdebu, banjir, lembab, ya akibatnya kesehatan menjadi buruk. Ya. Jadi akses terbatas ke layanan kesehatan menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyakit yang bisa memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan menyebabkan siklus kemiskinan terus berlanjut. Ya, kalau kepala keluarganya bapaknya sakit, ya bagaimana untuk mencari nafkah? Akhirnya menggantungkan diri kepada ibu jadi buruh tani, ya bagaimana untuk bisa memberikan penghidupan bagi anak-anaknya yang layak. Jangankan untuk misalnya menyekolahkan, untuk makan sehari-hari aja. Ya. Bahkan di antara 46 diri kalian itu ada yang ya mendapat kartu Indonesia Pintar ya. Mungkin ada bantuan sosial ya. Nah, dengan alasan ya. Nah, makanya ini penting ya. Berikutnya faktor kemiskinan juga ini akibat kesenjangan ekonomi. Jadi kemiskinan ini masalah sosial yang terkait juga dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ketimpangan dalam distribusi kekayaan menciptakan ketidakadilan di mana sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara masyarakat lainnya terjebak dalam kemiskinan. Ya. Kemudian pembangunan yang tidak merata. Nah, ini juga ya salah satu faktor kemiskinan. Banyak daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur seperti jalan. Ya mungkin kalian untuk pergi ke kampung kalian atau rumah kalian ya di beberapa yang tinggal di daerah itu jalannya rusak parah ya. Aspal kuning. Kalau hujan, Nah, kalau musim kering ya tanahnya mengeras dan payah dilewati juga. Lalu masalah listrik. Ya. Akhirnya ekonomi tinggi. Ya enggak ada listrik, ya udah jam 6 gelap, ya udah enggak bisa ngapa-ngapain. Jam 7 udah terasa larut malam. Jadi menunggu subuh itu ya cukup panjang. Dan air bersih, ya. Jadi air bersih ini menjadi masalah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ada pertambangan ilegal di kampung kalian atau di daerah sumber-sumber mata air kalian akan kehilangan air bersih. Ingat, hati-hati kalian ya. Jangan sampai mata air itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan air minum. Kalau bisa ya air bersih itu dijaga. Siapa yang bisa melakukan yang namanya bimbingan dan penyuluhan? Ya kalian. Mengapa air bersih itu penting? Ya susah. Air bersih ini adalah air untuk kita minum, untuk masak. Ya, bukan hanya untuk mandi. Kalau mandi mungkin ya airnya setengah bersih bisalah untuk mencuci ya. Tapi kalau untuk air bersih ini bisa untuk masak, minum ya. Makanya usahakan kalian bisa memiliki yang namanya fasilitas ya kan distribusi air minum. Mata airnya dijaga dan bisa didistribusikan ke kampung kalian. Jadi tinggal buka keran, tidak mesti harus ngangkut. Nah, itu kan kalau kalian misalnya sudah berpendidikan tinggi kan kalian bisa buat jaluran pemipaan. Misalnya kampung kalian hanya 100 kakak. Ya kan, lalu dibuat semacam booster. Booster itu adalah penampungan air. Nah, di dalam sebelum penampungan air itu ada penyaringnya. Nah, air itu disaring, makanya ya setelah itu ya tempat untuk air itu ya juga harus dijaga lingkungan. Lalu tinggal buka keran saja. Ya. Nah, masalah terutama di daerah pedesaan atau terpencil, hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ya bagaimana? Kalau daerahnya sudah lingkungannya rusak, didompengi, ya, peti, ya kan, kemudian terlalu banyak perkebunan, harusnya di lingkungan desa kalian itu perkebunan tidak semuanya sawit. Harus ada juga
Ya artinya silakan menanam sawit, tetapi jangan semuanya sawit. Akibatnya nanti bagaimana? Ya kan, sawit ini kan menyerap air lama, tapi rakus air. Dan terjadilah yang namanya banjir. Nah, makanya di beberapa daerah kemarin terjadi banjir. Dan itu sudah dirasakan di Sosok. Ya kan, Sosok banjir semuanya putus. Daerah yang mau menuju ke Entikong, Kembayan, Sanggau, wah habis lah. Tertahan di situ. Itu diakibatkan apa tadi? Ya, ketika tumpahan air hujan lalu dari hulu turun ke bawah tanpa ada penyerapan karena pohon-pohon yang menyerap air itu semuanya sudah ditebang, diganti dengan perkebunan sawit atau disumbat karena adanya peti penambangan ya tanpa izin atau penambangan pakai izin tetapi dia membuang ya kan sisa-sisa ya tambangnya itu atau sisa-sisa yang tidak berharga itu di dalam sungai dan menyebabkan sungai itu menjadi dangkal. Nah, kemudian yang keenam, kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Jadi pemerintah yang tidak mensejahterakan rakyatnya itu adalah pemerintah yang tidak akan bisa bertahan lama. Jadi makanya sistem di Indonesia itu 5 tahun. Makanya kalian jangan sampai menyia-nyiakan pemilihan kepala daerah ini, baik pemilihan wali kota, bupati, pemilihan gubernur itu jangan sampai kalian tidak milih. Punya hak pilih ya pilih. Ya baca visi misinya, baca jejak rekamnya, cek apa yang bisa, apakah koruptor tidak, apakah dia membangun masyarakat tidak, apakah dia diskriminasi tidak, apakah ketika dia pernah menjabat itu dia mementingkan kepentingan rakyat tidak. Ya kalau dia hanya memperkaya diri sendiri itu apa dipilih? Karena pemimpin yang memperkaya diri sendiri itu pemimpin itu sebenarnya sudah cukup bagi dirinya. Kalau udah jadi pemimpin dia tidak. Ya kan? Tetapi di Indonesia beda ya. Nah ini ilmu sosial dasar itu membedah itu.